Ya teman-teman, murid-murid sekalian, bisa kita cari dulu hadis terkait puasa Senin. Kita apabila sudah ketemu seperti ini, bisa kita blok, lalu kita copy paste di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan anak-anakku, murid-murid santri Miftahun Najah, dan siapapun yang insya Allah bisa memanfaatkan tutorial berikut cara mencari hadis untuk ditahrij. Salah satu metode tahrijnya adalah tahrij sanad, yaitu meneliti kebenaran jalur sanad dengan salah satu caranya yaitu dengan menggambar skemanya agar kita tahu hadis tersebut tergolong hadis muttasil atau tidak, hadis ahad ataupun hadis mutawatir. Ya, aplikasi yang dipakai, saya di sini punya aplikasi yang bisa diterapkan di laptop. Akan tetapi teman-teman kalau tidak punya, bisa download di Google, klik Litwa Pusaka, buka saja, nanti di situ ada keterangannya. Bisa dapatkan sekarang, versi gratisnya ada, tetapi ada beberapa fungsi yang tidak bisa dipakai. Begitu juga di HP atau di Playstore, ketik saja di sana ensiklopedia hadis. Nah, di sini ada Pro APK Imam 9 Imam Pro APK. Ini aplikasi yang bisa diinstal di HP, handphone. Kita lihat bentuknya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan muka awalnya. Nah, seperti ini daftar buku. Di sini ada mode pencariannya, search, browse, home, dan lain sebagainya. Ini kita gambaran dulu kalau menggunakan yang di HP ya. Nanti baru kita aplikasinya menggunakan yang di aplikasi laptop saya. Jadi ini awal tampilan di handphone seperti ini, setnya di sini, bentuk hadisnya seperti ini daftar hadisnya di sini. Ini jalur skema sanadnya, nama orangnya, biografi orang yang ada di sanadnya, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita coba menggunakan ini. Sebelumnya saya akan mengganti tanggalnya terlebih dahulu karena aplikasi ini dulu saya install ketika masih kuliah, jadi harus dikembalikan ke tahun kuliah saya 2009 baru bisa diklik. Ya, ini tampilan muka dari aplikasi yang bisa memuat 9 kitab hadis terbesar dari Bukhari, Muslim sampai Sunan Ad-Darimi. Jadi sebelum kita mencari hadis, kita harus tahu tema apa yang akan kita angkat. Contohnya kita akan mengangkat tema atau mencari hadis yang isinya atau matannya berkaitan dengan puasa Senin Kamis. Contoh ini ya, contoh. Jadi nanti bisa kalian mau mencari hadis tentang apa saja, tinggal cari di dalamnya Senin dan Kamis. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Tadi ada, kita bisa pakai mode langsung buka kitabnya Bukhari satu-satu. Sini klik nomor hadisnya, contohnya hadisnya berapa, 133 umpamanya, klik enter. Tapi harus tahu hadis itu awalnya di nomor berapa, termasuk di kitab lain, Muslim, Abu Daud, dan lain sebagainya.
Akan tetapi jika kita tidak tahu, bisa menggunakan cari kata, klik cari kata di sini. Oke, kemudian kita bisa pakai tulisan Indonesia ataupun Arab ya. Contohnya biar mempermudah, nanti kita pakai yang Indonesia karena tidak semuanya bisa tulis Arab. Ketik saja di sini puasa Senin, kemudian pilih semua kitab ya. Ini kan ada Bukhari, Muslim dan sebagainya, pilih semua saja biar semuanya kitabnya bisa dicari, dan klik cari. Kita tunggu. Nah, di sini muncul. Jadi ini beberapa matan hadis yang di dalamnya ada kata puasa Senin ya. Abu Dawud 1, Ibnu Majah 1, Ahmad 8, Darimi 2. Kita coba klik yang Abu Dawud dulu. Nih kan, nomor 2096 ini bunyinya, ini artinya. Makanya di sini ada kan yang pertama adalah puasa Senin Kamis, makanya dia bisa muncul di sini. Jadi ini tampilan di Abu Dawud. Kalau kita mau pakai hadis ini buat ditahrij, maka harus kita ambil dulu ini. Nih, Ctrl C, kita enter di Microsoft Word, Ctrl V. Oke, ini hadis pertama riwayat Abu Dawud. Kemudian lagi kita kembali cek yang lainnya. Ini Ibnu Majah ada 1, ini Ibnu Majah, kita copy juga. Sebenarnya kalau mau pakai yang Arab ini juga bisa, tapi kalau mau bersama-sama nggak bisa, susah. Bisa ding, iso ding, iso. Ini ya iso. Ctrl C, riwayat Ibnu Majah, Ctrl V. Nah, iso malah mlebu kabeh. Ibnu Majah. Oke, ini hadis kedua. Hadis ketiga ada di Ahmad. Wah, ini Ahmad ono 8, ada 8 nih kan. Nomor hadisnya di sini, babnya, bab artinya tentang ini dikit. Jadi setiap kitab itu urutannya beda-beda, ada yang per bab, ada yang pakai penomoran, ada yang babnya juga mengikuti tergantung imamnya, ada yang dari niat dulu, sholat dan lain sebagainya. Berbeda-beda setiap kitab dari 9 kitab ini. Kita klik yang pertama ini urutannya, nih keluar kan. Wah, ini panjang ini hadisnya. Kalau kita hanya mau mentahrij dari sisi sanadnya, bisa di copy nama-namanya saja. Ini jalurnya ini kan, bersama Usamah ke Lembah Puro, telah menceritakan kepada Yahya, Bekasnya telah menceritakan kepada Amru, dari bekas budak benar. Di sampai sini, di terakhir Usamah. Berarti nama sahabatnya Usamah. Enter di sini. Ini udah 3. Kita ambil satu lagi umpamanya yang agak pendek. Contohnya tadi yang ambil bawah sendiri saja. Ini yang riwayat dari Mi. Nah, ini kalau ada 2 seperti ini, kalau beda harus dimasukkan semuanya, harus ditahrij semua nama-namanya. Tapi kita lihat kalau matanya, matanya ternyata beda, berarti dimasukkan semua harusnya. Ya, ini kita ambil satu dulu. Ini karena contoh, jadi kita tahrij 4 hadis dulu. Oke. Udah, kemudian kita bikin skemanya, terserah mau bentuknya seperti apa, suka-suka kalian.
Oke, ini berarti nabi, atas sendiri nabi. Terus garis ke bawah, jalur ke bawahnya. Nah, ini kita lihat dari hadis pertama, hadis yang kita dapat tadi, cek di sini. Dari Hunaidah Al-Khuzai, dari ibunya, ia berkata, aku menemui Ummu Salamah, kemudian bertanya kepadanya mengenai puasa, lalu ia berkata, Rasulullah SAW. Nah, berarti nama sahabatnya ini Ummu Salamah. Ctrl C saja, paste di sini. Kita kayak mau pakai kotak lagi bisa buat memudahkan. Klik di sini, Ctrl V, Ummu Salamah. Oke, kita lihat lagi hadis kedua. Jadi harus, kalau mau dijadikan satu, mau menyelesaikan jalurnya sahabat dulu bisa, atau satu-satu hadis pertama cek dulu semuanya sampai selesai, sampai terakhir. Nanti kan terakhirnya nanti Abu Daud ada di bawah. Setelah Ummu Salamah ini dapat hadisnya dari siapa? Dari Hunaidah Al-Khuzai. Nanti kita selesaikan satu hadis dulu. Klik di bawahnya lagi, bikin tanda panah lagi. Oke. Ke bawah lagi. Hunaidah Al-Khuzai dapat hadis dari Hasan bin Ubaidullah. Ctrl C, klik di sini, Al Hasan bin Ubaidullah. Nanti bisa dirapikan sendiri. Oke. Terus sampai bawah, namanya setelah itu Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail. Terus kedawan nih, miring-miring ini. Nah, Zuhair bin Harb. Baru terakhir riwayatnya Abu Dawud. Jadi urutannya gitu. Pendek wae Abu Dawud dong, wis kebak. Abu Dawud. Oke, satu jalur udah selesai. Oke, satu skema hadis sudah jadi. Sekarang kita selesaikan hadis yang kedua. Kita lihat di sini. Sahabatnya adalah Robi'ah bin Al-Ghos. Berarti ini beda orang dengan sahabat pertama ya. Sahabat pertama Ummu Salamah, berarti panahnya
juga arahnya ke samping sini. Nah gitu ya. Oke, Robiah Bil'an al Gos. Oke, terus insert juga sama ke bawah terus. Siapa yang kedua? Dia dapat dari Saur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan, Ctrl V, warnanya main beda. Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan dapat dari, jadi kan hadis itu urut ya, dapatnya dari gurunya siapa gitu. Kok dapat dari siapa? Khalid bin Ma'dan. Muridnya siapa? Muridnya adalah Saur bin Yazid. Jadi Saur bin Yazid ini dapat dari Khalid bin Ma'dan. Oke, taruh di sini Khalid bin Saur bin Yazid. Kemudian Saur bin Yazid muridnya siapa lagi? Kita lihat di sini. Saur bin Yazid Yahya bin Hamzah. Ya, ketik di sini sedet terus sampai dia muridnya adalah Hisam bin Ammar. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nanti ditulis bawahnya bahwa sendiri adalah jalurnya, perawi terakhirnya, kitabnya punyanya Ibnu Majah. Oke, ini baru 2 hadis. Nah, kamu kok hadisnya mau ono oke banget. Ini cuman kita contohkan 4 dulu. 4 dan seterusnya ya. Kita lihat di sini ada nggak yang sama ini. Ini contohnya ya. Contoh kalau umpamanya hadis ketiga ini kok sahabatnya sama, umpamanya namanya sahabatnya adalah Ummu Salamah, terus muridnya baru berbeda. Muridnya di sini Hunaidah Al-Khuzai. Contoh ya ini ya, umpamanya contoh di sini kok muridnya, oh ini sama ternyata. Oh iya, oh, ini namanya bersama Usamah ke lembah Qura mencari. Oh iya, ini sahabatnya namanya sama Usamah. Baru Usamah ini muridnya bernama tadi namanya siapa ini? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Oh beda Ummu Salamah. Ini Usamah. Contohnya ini umpamanya Usamah bin Zaid ini ya. Contoh dia bedanya di tabiin. Jadi umpamanya sahabatnya sama Ummu Salamah, dia beda di tabiin. Di sini tabiinnya Hunaidah, muridnya Hunaidah, yang satu muridnya contohnya tadi itu. Berarti cara gambarnya cabangnya ke sini. Itu baru di sini dikasih kotak, klik ketik di dalamnya Ummu bin Zaid. Nah, berarti Ummu Salamah ini waktu menyampaikan hadis ada 2 muridnya yang mendengarkan, namanya Hunaidah sama Al-Khuzai. Baru turun ke bawah, mamanya ini contoh ya. Terus bawah sendiri dilihat riwayatnya siapa tadi. Ini riwayatnya Ahmad kayaknya ini tadi. Nah, ini yang hadis ketiga contohnya. Ini rupanya ini riwayatnya Ahmad, berarti sini terakhir sini tulisannya Ahmad. Itu nih mas, ini udah diisi ya ini ya. Cuma contoh ini untuk mempercepat saja. Sini berarti tulisannya Ahmad. Oke. Nah ini kotak-kotak juga loh, zero lo kotak contoh. Berarti ini baru 3 hadis. Kamu kok tadi di riwayatnya Ahmad kita lihat ada berapa tadi ya?
ada 8 loh ya. Wah ini Ahmad ada 8, berarti harus ditulis semuanya. Dari Mi ada 2, totalnya jalurnya harusnya ada 1 2 tambah 8 10 tambah 2 12. Jadi harusnya jalur ke bawah ini ada 18, termasuk di bawah nanti ketemunya juga ada 18 harusnya ya. Ini cuma buat contoh aja. Demikian contoh cara menggambar skema sanad hadis yang mutawatir. Nanti orang kowe ini ya disuruh cari malah golek nang internet hadis mutawatir terus digambar dhewe. Oh, itu ini pelajaran pertama ini dulu. Nanti kita kasih hadisnya atau kita kasih temanya, kalian mencari sendiri hadisnya, kemudian digambar semenarik mungkin. Demikian dari saya, dari Ustadz, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di lain waktu kita jelaskan cara menggunakan panel-panel yang ada di aplikasi pencarian hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid-murid, kalau ada pertanyaan silahkan komen di YouTube biar bisa terbaca. Ini contoh yang jadi, besok kalau suatu saat, sementara itu dulu, besok saya ajari yang lainnya.